ada seperti suara orang sedang bercanda. Mereka ini seperti mengobrol, tapi posisinya berada di dapur. Suara itu sangat jelas. Tak beberapa lama terdengar seperti anak kecil yang sedang berlari, berada di ruang tengah itu. Nah, pada waktu itu si Ferdi ini benar-benar merasa ketakutan. Dia mau keluar mengecek pun takut, berada di dalam rumah pun takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita lanjutan tentang tongkrongan angker dan sejarah kuburan di dalam rumah. Karena sebelumnya cerita Ferdi dan Rufin tentang rumah itu belum selesai. Dan ada cerita tentang sebuah kisah yang aku alami bersama kakakku di tempat itu, yang melihat perempuan sedang mencuci piring padahal di tempat itu tidak ada perempuan. Dan itu aku baru sadar di pagi harinya. Nah, kelanjutan ceritanya adalah dari Rufin. Nah, Rufin ini kan rumahnya ini hanya berjarak sekitar 3 rumah dari tempat dimana tongkrongan dari si Ferdi dan teman-temannya ini. Jadi ketika Ferdi berada di tempat itu, dia ini sering ada teman-temannya bahkan dari daerah lain, karena anaknya ini sangat aktif sekali. Aku mengenal Ferdi ini, dia ikut sebuah komunitas pendakian. Dia ini sering mendaki gunung. Itu dia lakukan sejak dia masih kuliah dulu. Kemudian dia juga ikut klub motor, salah satu klub motor. Jadi teman-temannya ini banyak sekali. Makanya itu ketika dia membuka angkringan yang dia kelola dengan ibunya, ini sangat ramai sekali. Jadi ibunya hanya bertugas untuk memasak, kemudian nanti Ferdi yang menjalankannya. Sedangkan adiknya dan suaminya adiknya ini, Mbak Emi, fokus untuk mengelola minimarket yang ada di sebelahnya itu. Tapi ketika malam hari, hanya si Ferdi yang tinggal di tempat itu dan teman-temannya. Serasa bebas tapi bertanggung jawab, karena Ferdi ini berpesan, semuanya boleh dilakukan di tempat ini, asal kalian jangan bawa perempuan ataupun minum-minum di tempat ini. Kalau minum di luar gak apa-apa, asal jangan minum di dalam. Entah itu apa, karena Ferdi ini juga tidak suka minum atau apapun, itu merupakan sebuah aturan. Nah, cerita berlanjut dari pengalamannya si Rufin. Pada suatu hari, Rufin ini baru saja pulang dari kota. Karena dia kemalaman tidak berani pulang ke rumahnya seperti biasanya, dia dan salah satu temannya ini menuju ke tempatnya si Ferdi. Kebetulan waktu itu hampir setengah 2 malam. Dan karena jam segitu angkringannya ini sudah pasti tutup, si Rufin ini mengira kalau Ferdi ini berada di dalam dan di sana pasti ada teman-temannya. Lampu depan terasnya ini masih menyala, dan motornya si Rufin ini setelah parkir di tempat itu dia mengklakson. Biasanya setelah diklakson, tak beberapa lama kemudian pasti ada orang yang keluar, tapi tidak dengan malam itu. Jadi Rufin ini menggedor-gedor pintunya atau mengetuk agak keras supaya si Ferdi ini kalau dia ketiduran, dia ini bangun. Ketika si Rufin dan temannya ini mengetuk pintunya itu sambil memanggil, Ferdi, aku mau nginep sini, bukakan pintunya." Dari dalam ini terdengar suara seorang laki-laki. Nah, suara itu mirip sekali dengan suara si Ferdi. Dia hanya bilang, "Ya bentar." Suaranya ini agak berat. Nah, kemudian terdengar suara langkah kaki menggunakan sendal. Nah, sendal yang bergesekan dengan lantai ini terdengar jelas sekali. Di situ Rufin dan temannya merasa tenang karena Ferdi ini mau membukakan pintu. Tapi entah kenapa tiba-tiba temannya si Rufin ini bilang, "Aku kok merinding ya." Nah, si Rufin ini langsung bilang, "Ya memang malam, biasa itu, mungkin kena angin saja."
bentar lagi kita masuk. Tapi menunggu beberapa menit, loh, pintu kok nggak dibuka-buka. Si Rufin ini bertanya-tanya. Kemudian dia menggedor lagi. Ferdi, bukain pintu. Ini aku Rufin sama temanku, aku mau nginep di sini. Kemudian terdengar suara lagi. Suaranya jawabannya ini sama. Iya, bentar. Tapi suara ini dari suara seorang perempuan. Nah, suara perempuan itu mirip sekali dari suara Mbak Emi atau adiknya si Ferdi ini. Kemudian terdengar lagi suara langkah kaki, gesekan antara sendal dan lantai. Jadi waktu itu si Rufin ini mulai agak curiga, loh, kok tumben Emi yang jawab. Emi kan gak nginap di sini. Nah, temannya si Rufin ini bilang, ayo Vin, kita pergi. Bener, aku merinding. Nah, pada waktu itu karena si Rufin ini penasaran, dia menggedor pintunya lagi. Tapi ketika dia menggedor ketiga kalinya ini, atau entah kesekian kalinya, tidak ada suara sautan dari dalam. Nah, akhirnya waktu itu Rufin mengambil salah satu kursi yang berada di angkringannya si Ferdi, yang berada di depan tempat tinggalnya ini. Kemudian dia taruh, dan si Rufin ini naik ke kursi itu. Dia mengintip melalui celah ventilasi yang berada di depan rumahnya si Ferdi ini. Pada waktu itu dia heran, di dalam rumahnya Ferdi ini sangat gelap sekali. Tidak biasanya kalau Ferdi berada di rumah, itu lampu itu dimatikan, karena di sana pasti ada anak-anak yang sengaja nginap di situ. Kalaupun Ferdi keluar, pasti tadi Rufin tahu, karena dia keluar sekitar jam 9 malam dan dia masih tahu kalau angkringannya itu buka. Pada waktu itu akhirnya si Rufin ini putus asa dan dia ini pulang bersama temannya. Keesokan harinya Rufin dan temannya ini setelah pulang kerja sore hari, mereka ke tempat lagi si Ferdi ini. Di situ dia bertemu Ferdi. Rufin ini tak bertanya apapun pada waktu itu. Kemudian dia ini mendengar kalau Ferdi sedang ngobrol bersama temannya, menceritakan tentang kegiatan mereka tadi malam. Dan ternyata si Ferdi ini tadi malam ini dia keluar bersama teman-teman klub motornya. Mereka ada acara dan si Ferdi ini pulang sekitar jam 9 pagi. Waktu itu akhirnya si Rufin ini karena penasaran, dia bertanya kepada si Ferdi, loh, kamu tadi malam bener gak ada di rumah kah? Soalnya aku ketukin pintunya, lampu rumahmu ini gak nyala. Dan disitu akhirnya si Ferdi ini cerita, iya, kemarin aku lihat kamu sekitar jam 9 keluar. Aku masih buka angkringan sampai jam 11. Nah, setelah angkringan aku tutup, aku ini memang ada acara keluar. Tepatnya kita ngumpul di alun-alun. Aku dan teman-temanku keluar. Ini bersama anak-anak ini. Jadi aku baru pulang tadi pagi. Waktu itu Rufin bertanya, jadi yang tinggal di sini tadi malam siapa? Ya nggak ada. Lah terus Emi mana mau tinggal di sini? Dia kan tinggal di rumah sama suaminya. Jadi nggak ada orang. Waktu itu Rufin ini masih dengan nada nggak percaya. Sampai pada akhirnya Ferdi ini bertanya, kamu ini kenapa kok tanya seperti itu terus? Aku tadi malam itu benar-benar keluar. Nah, akhirnya si Rufin ini cerita kalau dia tadi malam ini kesini dan dia ngetuk pintu dan ada jawaban. Jawabannya itu seperti suaranya si Ferdi dan suaranya si Emi. Nah, ketika si Rufin membahas itu, Ferdi ini kemudian tidak mau melanjutkan percakapan mereka. Dia ini seperti tahu tentang sesuatu tapi tidak mau menceritakan. Pada akhirnya Ferdi dan Rufin beberapa hari yang lalu menceritakan semuanya. Ferdi bercerita jujur, dia ini anaknya ini sebenarnya pemberani. Dia dikenal oleh teman-temannya ini seperti tidak takut dengan apapun, dengan semua pergaulan dan pengalamannya. Ketika dia tidak ada teman yang menemani di tempat itu, dia ini biasa tidur sendiri di tempat itu.
Nah, pada suatu hari Ferdi ini bercerita kalau setiap orang itu pasti mengalami hari di mana dia ini seperti kosong. Nah, pada saat itu si Ferdi ini baru merasakan sebuah ketakutan. Kejadian itu terjadi pada suatu malam. Jadi, karena angkringannya ini sejak sore rame, sekitar jam 10 ini barang dagangannya habis semua. Setelah barangannya ini habis, dia memasukkan beberapa alat dagangannya ke dalam rumahnya itu. Dan pada waktu itu juga teman-temannya ini pulang. Jadi dia hanya sendirian tinggal di rumahnya itu. Dia kalau sendirian pasti sedang tidur di kamar. Jadi dia tidak tidur di ruang tengah ataupun di tempat untuk sholat. Di kamarnya itu pertama dia mendengarkan musik. Nah, tapi entah kenapa hampir sampai jam 1 malam dia ini tidak bisa tidur. Kemudian si Ferdi ini mematikan musiknya, mencoba untuk tidur. Tapi ketika dia mencoba semakin tidur, dia ini malah matanya ini tidak bisa tidur, justru semakin terang. Nah, pada waktu itu dia ini seperti mendengar semua aktivitas yang berada di dalam rumahnya itu. Ada seperti suara orang sedang bercanda. Mereka ini seperti mengobrol, tapi posisinya berada di dapur. Suara itu sangat jelas. Tak beberapa lama terdengar seperti anak kecil yang sedang berlari, berada di ruang tengah itu. Nah, pada waktu itu si Ferdi ini benar-benar merasa ketakutan. Dia mau keluar mengecek pun takut, berada di dalam rumah pun takut. Ketika dia berada di dalam kamarnya ini, dia mencoba untuk tidur tapi tidak bisa. Jadi dia seperti matanya ini tertahan sesuatu. Dia ini ditunjukkan semua kegiatan aktivitas di tempat itu. Dan yang menurut Ferdi yang paling menakutkan adalah ketika ada suara seperti orang mengetuk pintu kamarnya. Tapi itu terjadi cuma 1 kali dan ketukannya itu 3 kali. Padahal dia yakin dia itu tinggal sendirian di tempat itu. Nah, itu pun berlangsung hampir sampai subuh. Ketika mulai ada suara azan dari masjid yang tak jauh dari rumahnya Ferdi, suara itu seperti lenyap. Dan pada waktu itu si Ferdi ini baru percaya kalau di tempat itu penghuninya bukan hanya dia saja. Sebuah kejadian yang paling menakutkan ini dialami oleh Emi, adiknya si Ferdi ini. Bahkan dia setelah mengalami kejadian itu sempat sakit dan sakitnya ini sampai berhari-hari. Nah, si Emi ini bertanggung jawab penuh tentang pengelolaan minimarket yang berada di sebelah kiri bangunan itu. Nah, pada suatu hari dia ini mensortir beberapa dagangan yang sudah expired atau sudah kadaluarsa. Semua barang-barang itu disisihkan di bagian bawah. Jadi ada lantai bawah di ujung paling belakang. Nanti setelah barang-barang itu terkumpul semua pada beberapa bulan sekali atau akhir tahun, semua barang itu akan dikubur atau dibuang. Nah, waktu itu terjadi di sore hari. Setelah toko tutup, suaminya ini ada urusan. Jadi Mbak Emi ini mensortir barang-barang itu sendirian. Dan di lantai bawah ini memang cukup pengap tempatnya. Aku pun pernah sekali masuk ke tempat itu. Karena pengap, ventilasinya ini hanya satu dan ada 1 buah lampu yang selalu menyala di bagian bawah itu karena tempatnya ini gelap. Lampunya ini tidak terlalu terang. Pada waktu itu sore hari, Emi ini mengerjakan di bawah sendirian, sedangkan Ferdi ini sudah membuka angkringan. Waktu itu ketika dia membersihkan barang-barang yang rencananya keesokan harinya ini mau dibuang, dia ini sudah merasakan tidak enak dari awal. Tapi dia terus melawan perasaan itu. Kemudian Emi ini seperti merasa
ada seseorang yang memperhatikan dia. Tapi ketika dia terus menoleh, dia tidak melihat siapapun. Sesekali dia ini ketika mendengar ada aktivitas di atasnya, tepat di dapur, dia ini memanggil si Ferdi, "Mas, Mas." Kalau ada Ferdi, Ferdi ini selalu menjawab, "Ada apa, Dek? Apa ada yang mau dibantu?" "Oh, nggak apa-apa, nggak usah. Sebentar lagi aku selesai." Dan ketika Emi ini menyelesaikan pekerjaannya, dia ini bermaksud mau naik ke atas. Dan ketika dia mau naik ke atas, di depannya tepat di tangga naik ini yang satu-satunya jalan menuju ke atas itu, dia dengan jelas melihat ada seorang perempuan. Dia ini sedang berdiri di tangga itu. Walaupun wajahnya tidak terlihat, tapi karena tertutup rambutnya, sosok itu berdiri. Dan si Emi ini tahu kalau itu bukan manusia, karena di sana perempuan itu cuma dia saja. Nah, pada waktu itu akhirnya si Emi ini berteriak-teriak memanggil si Ferdi. Bahkan karena saking kerasnya teriakannya si Emi ini, Ferdi ini yang berada di depan, dia ini berlari bersama dua orang temannya. Nah, pada waktu itu Emi ini sudah pingsan. Nah, ketika pingsan itu akhirnya Ferdi ini yang sempat khawatir dengan kondisi adiknya, terpaksa menggendong adiknya menuju ke atas. Di atas pun ketika adiknya ditidurkan, dia ini belum juga sadar. Dan akhirnya tidak beberapa lama Emi ini tersadar. Ketika tersadar, Emi ini terus menangis, seperti dia ini masih ketakutan dan trauma. Dan keesokan harinya Emi ini mengalami sakit. Walaupun sakitnya waktu itu cuma demam. Sempat beberapa hari sepertinya ini dia kayak orang linglung dan kesulitan untuk ngomong. Pada akhirnya Pak Burhan turun tangan dan mengobati secara supranatural. Dia memanggil orang yang dikenalinya. Selain itu juga Emi ini diobati secara medis ke puskesmas terdekat. Setelah sembuh, Emi ini baru menceritakan tentang apa yang dia alami di tempat itu. Pada waktu itu, setelah mengalami beberapa kejadian aneh, akhirnya Pak Burhan ini, beliau ini seperti seolah-olah tahu tentang sesuatu. Jadi hampir setiap malam Pak Burhan ini selalu ke tempat itu. Walaupun siang dia juga kadang membantu Emi mengelola minimarketnya. Kalau malam beliau juga, kalau tidak ada pengiriman karena beliau juga punya usaha lain, jadi beliau tidur di tempat itu. Suasana menjadi tenang dan tidak pernah ada gangguan. Nah, selang beberapa tahun, tepatnya sekitar tahun 2018, di pertengahan tahun, Mbak Imah ini karena mungkin usianya juga sudah tua, beliau ini meninggal dunia. Dan menurut cerita dari si Ferdi, setelah meninggalnya Mbah Imah itu, kondisi usaha dan semua usaha yang dikelola oleh Pak Burhan bersama Emi dan si Ferdi ini seolah-olah mengalami kemerosotan. Bahkan sering terjadi seperti Pak Burhan ini mengalami seperti ditipu orang atau kadang investasi yang tidak berjalan. Jadi itu semua masih bertahan sekitar 2 tahun. Dan pada akhirnya keluarga dari si Ferdi ini mengalami kebangkrutan besar. Semua harta itu pun digunakan untuk membayar utangnya ini. Dan pada akhirnya tempat yang digunakan usaha ini harus ditutup karena kekurangan modal. Sempat disewakan juga, tapi hanya di awalnya saja ramai. Kemudian setelah beberapa bulan usaha yang disewa orang di tempat itu tidak berjalan lagi. Dan menurut si Ferdi, kalau secara logika tempat itu enak sekali buat usaha. Selain di tempat pinggir jalan, lokasinya ini cukup luas dan tidak ada saingan. Tapi entah kenapa sangat susah sekali untuk mengembangkan usaha di tempat itu. Jadi tempat itu sekarang kosong. Walaupun sebenarnya masih ada jatah sewa bagi orang lain, tapi sudah tidak ditempati. Sesekali si Rufin ini diminta bantuan oleh
keluarganya si Ferdi termasuk Pak Burhan ini untuk sekedar mengawasi. Kadang juga kalau ada seperti lampu-lampu mati, si Rufin ini disuruh untuk mengganti. Dan ternyata si Ferdi ini dan keluarganya sudah pindah ke Jawa Barat dan mereka mulai merintis usaha di sana. Nah, itulah cerita dari si Ferdi dan disambungi oleh si Rufin tentang keluarganya dan sebuah tempat milik almarhum Mbah Imah yang menyimpan begitu banyak misteri, termasuk sebuah kuburan yang berada di dalam rumah itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.